Berikut adalah proses registrasi ibadah tatap muka GBI Jelambar Timur. Saudara akan menerima pesan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur di nomor 08577 509 3288 yang berisikan link dan juga aturan untuk registrasi ibadah tatap muka. Klik link untuk registrasi dan tampilannya sebagai berikut. Pertama, isi nama lengkap saudara dan kemudian isi nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya, saudara dapat memilih jam ibadah yang akan diikuti dan juga mengisi jumlah anggota keluarga yang akan ikut dalam ibadah tatap muka, serta mengisi nama anggota keluarga yang akan ikut ibadah tatap muka, termasuk nama saudara sendiri. Jangan lupa untuk klik kirim. Dan proses registrasi selesai. Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersukacita pagi ini? Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa sepanjang minggu ini kita boleh disertai dan dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan jikalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita tundukkan kepala kita berdoa menghampiri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami, dan kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini terdengar sorak-sorai kemenangan dan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami memperingati Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu, untuk kami menerima kuasa untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau panggil dan tempatkan. Terima kasih Tuhan, dan curahkanlah kasih dan kuasa-Mu saat ini bagi setiap kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Yang merasakan kasih dan kuasa Tuhan, angkat pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu mujizat pun terjadi. mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan selama-lamanya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami yang telah merasakan, mengecap dan melihat kebaikan, kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami boleh meninggikan nama Tuhan di atas segalanya, sebab Engkau yang telah melakukannya atas kehidupan kami, dan kami percaya Engkau memanggil kami untuk suatu tujuan yang mulia. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, dan kami siapkan untuk beri hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu dan meresponi panggilan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya dengan pujian dan masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyi
muliakan Tuhan sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Bersama-sama serukan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Kami muliakan Engkau. Sekali lagi katakan bersama-sama. Oh, muliakan sebab Dia yang layak. Yang layak dipuji. Kami muliakan Engkau. Muliakan Tuhan, Engkau yang layak. Amin. Serukan Hosana. pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Pujilah gunung batu keselamatanku. Sekali lagi. Pujilah gunung batu keselamatanku. Kami muliakan Engkau Tuhan. Biarlah dari tempat ini terdengar sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh Allah yang layak ditinggikan. Dan hari ini kami rindu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang dicurahkan atas kami boleh memberikan kami kuasa. Bukan hanya sekedar untuk kami memiliki kuasa, tetapi menjadikan kami saksi-saksi-Mu yang menampilkan karakter Kristus dan berpusat kepada Kristus di dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus.
curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapak, ini doa kami di hari yang spesial, di mana kami percaya Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami di hari Pentakosta ini Tuhan. Kami berdoa biar hidup kami seluruhnya, sepenuhnya terarah kepada Engkau, terfokus kepada Engkau, dan dimiliki, dikuasai, dipimpin oleh Engkau saja Bapa. Beracara di dalam dan melalui kehidupan kami, pakai kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur bisa bergabung bersama-sama di tempat ini. Bagi saya ini on-site pertama setelah hampir 1,5 tahun. Nggak pernah ngumpul dan masuk dalam yang namanya gedung gereja. Tapi saya bersyukur bahwa gereja tidak dibatasi oleh bangunan. Tetap masih berfungsi, bahkan lebih kuat, lebih segar, lebih sehat daripada sebelumnya. Saya juga mau menyapa bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua yang bergabung lewat online. Kiranya ekspektasi dan penyerahan kita kepada Tuhan juga tetap sama. Ini esensi dari 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak naik, dia masih terbatasi dengan lingkup dan tempat dan segala macamnya. Dia naik dan hari ini dicurahkan Roh Kudus-Nya. Itu yang terjadi namanya omnipresence, bisa ada di mana saja, kapan saja, tanpa batasan. Dan saya bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang tidak mengenal batasan-batasan dalam kehidupannya. Kita mungkin masih manusia-manusia yang penuh dengan batasan, tapi Tuhan kita tidak ada batasannya. Pagi hari ini izinkan saya membuka Kisah Para Rasul. Saya suka buku ini, powerful. Dan kalau saudara grew up dalam dunia Pantai Costa Karismatika, ini buku yang gak aneh gitu ya, buku yang banyak dibahas, dan saya mau membagikan, kiranya boleh jadi berkat buat semua yang hadir pagi hari ini. Di slide-nya sudah terakhir. Dapat contekan dulu tuh Bapak Ibu semua. There we go. Kisah Para Rasul, saya beli subtitle The Power and Purpose. Kuasa dan tujuan. Tadi Pak Willy sudah memberikan sedikit hint gitu saat kita menyembah Tuhan gitu ya. Yuk, apa sih artinya kita diselamatkan Tuhan? Apa sih artinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Jangan-jangan kita diberikan kuasa tapi kita nggak ngerti buat apa-apa. Bahaya loh saudara. Orang nggak berkuasa bahaya, nggak bisa ngapa-ngapain, benar ya. Tapi orang yang berkuasa tanpa tahu tujuannya seperti apa, berbahaya sekali. Saya lagi, perenungan saya pribadi lagi bahas buku kitab Ezra. Ezra, Nehemia, nanti semua kalau kita baca, itu kuasa dari raja berpengaruh sekali.
Raja ngomong apa, bangun kota ini kembali, dia bangun. Mau bangun tembok Yerusalem, nanti kita buku Nehemia, raja yang mengasihkan tahta, mengasihkan tihta gitu ya. Semua mesti mendukung, semua mesti memberikan yang terbaik, semua jadi. Power is there, kuasa, title itu ada di sana, akan berpengaruh luar biasa kalau tujuannya dipakai dengan benar. Tapi kuasa ini juga kalau tujuannya salah bahaya sekali. Banyak pemimpin-pemimpin yang punya tujuan salah, akhirnya menjerumuskan banyak orang. Ada yang sampai di satu tempat akhirnya membakar hidupnya sendiri, pribadi-pribadi, semua bakal langsung. Banyak yang sesat karena kuasanya ada tapi tujuannya nggak jelas. Jadi kita butuh dua-duanya. Kita butuh kuasa tapi kita juga butuh tahu tujuannya seperti apa. Kuasa tanpa tujuan berbahaya, tujuan tanpa kuasa juga berat. Kita tahu mau ke sana, tapi nggak ada kuasa, bensin habis, tenaga habis, nggak bisa nyampe di sana. So we need the balance, kita butuh keseimbangan dari kedua-duanya. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 sampai 8. Oke. There we go. Saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Ketika sudah sampai hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti angin keras meniup. Rumah di mana orang-orang itu sedang duduk seluruhnya penuh dengan bunyi itu. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api menjalar kemana-mana dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Mereka berbicara menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Pada waktu itu banyak orang Yahudi dari berbagai-bagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran dan terpesona mereka berkata, orang-orang yang berbicara ini semuanya orang-orang Galilea bukan? Bagaimana terjadinya sehingga kita mendengar mereka berbicara di dalam bahasa negeri kita masing-masing? Kita semua pasti kalau yang bergerak masuk dalam dunia karismatik, Pentakosta, ayat ini, pasal yang populer, sering kali dikotbahkan. Dan hari ini kita merayakannya Pentakosta. Tiba-tiba hari Pentakosta tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Di slide berikutnya saya mau jelaskan sedikit bahwa ini semua adalah sebuah proses, tidak semena-mena terjadi begitu saja. Dan bulan ini jemaat Tuhan di tempat ini sedang berbicara tentang artinya berakar di dalam Tuhan. Bagaimana artinya untuk bisa hidup total bagi Tuhan. Saya belum lama ngomong sama komunitas di mana saya kumpul dan saya ada di dalamnya, dan saya bilang, dulu saya berpikir bahwa mati untuk Tuhan itu berat. Dan sampai sekarang juga nggak bilang gampang, berat mati untuk Tuhan. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi, adalah lebih berat untuk hidup bagi Tuhan. Karena kalau mati selesai udah gitu ya. Tapi hidup artinya apa? Kita masih punya nafas, kita masih punya kemauan, kita masih punya will, kita masih punya tujuan-tujuan yang masih kita mau capai. Tapi semuanya harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Bulan lalu saya sempat melihat dan mengapresiasi dan merayakan ada 3 pastor ya, tante ya, tempat ini ya diangkat ya. Pastor Willis ada di sana, Soeb saya 2 ada di sana, mana satunya nggak kelihatan, ada di belakang ya. Ada Pastor Sandi, ada Pastor Hadi semua. Dan saya setiap kali melihat orang memberikan dirinya, baik itu jadi PDP, PDT maupun PDM gitu ya, hati saya terenyuh loh. Karena menurut saya itu waktu yang nggak mudah. Untuk hidup mencari kepuasan sendiri semua orang bisa. Dan pada naturnya, pada esensinya, hakikatnya kita semua mau seperti itu, benar ya?
hidup buat diri kita sendiri. Tapi saat kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, berakar dalam Tuhan, artinya hidup kita bukan lagi kita sendiri, tapi di dalam kehendak Tuhan, itu artinya kita mesti mati loh sama diri kita. Makanya Paulus bisa katakan di Galatia, hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya Yohanes bisa katakan dalam Yohanes 3:30, biar aku semakin mengecil dan Kristus yang semakin besar. Itu berbicara tentang sebuah proses, it's not an instant thing. Bukan hal yang immediate langsung terjadi gitu ya. Kita hidup di dunia semuanya pengen cepat. Dulu kalau saya masih di luar negeri, kalau mama saya mau ngomong apa-apa mesti tulis surat. Ini mau Natal nanti mesti mulai siap-siap nih. Nanti bulan Agustus, bulan September mesti dikirim kartunya supaya Desember bisa sampai. Bayangkan nggak? Segitu lamanya proses pengiriman surat. Saat ini ada yang mau nunggu seperti itu? Semua zamannya BBM merubah segalanya sebelumnya, benar ya? Sekarang BBM-nya udah nggak tahu kemana, tapi kita ditinggal dengan ada yang namanya WhatsApp. Bisa langsung dan bahkan nggak cuman kirim pesan, kita bisa telepon, kita bisa video call. Dan bahkan kalau ada yang suka aplikasi gitu ya, kalau dulu pada mainan HT, tahu HT ya, break-breakan gitu, kopi-kopi, teh, kopi, mangga gitu ya, semua gitu. Sekarang ada aplikasinya Zelo di HP kita. Sekali pencet, semua yang ada di grup kita semua bisa dengar, instan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita lahir dalam dunia yang tidak mengerti apa yang namanya proses. Tidak mengerti apa yang namanya tunggu, wait. Semua nggak mau. Coba bayangkan orang-orang kita kalau suruh nunggu susah kan? Lampu merah semua potong-potongan, semua mau paling depan. Toh semua juga jalan kan? Benar nggak? Kalau ngantri udah lapar, ngantri ke restoran suruh tunggu, ada yang mau nunggu apik gitu tunggu, enggak, semua potong-potongan. Seolah-olah takut, apalagi kalau kita terbang, mungkin sudah lupa gitu ya. Hampir 2 tahun kita nggak berterbangan mungkin gitu ya. Kalau ingat kalau kita terbang begitu mendarat landing, baru mendarat semua krek gitu langsung suaranya kedengaran ya. Semua langsung copotin seat belt. Seolah-olah buru-buruan nih, cuman ada beberapa detik. Kalau kita ketinggalan kita dibawa lagi pesawat gitu ya. Toh kalau dibawa lagi enak kan, nggak usah bayar lagi kan? Tapi kita nggak ada, begitu udah pesawatnya berdiri, buruk semua berdiri. Seolah-olah dihitungin, dari 300 orang yang hadir, 100 yang boleh keluar ya, 200 ditinggal. Enggak kan? Something about generasi kita, something dengan dunia yang kita hidupi saat ini, susah untuk mengerti namanya nunggu. Padahal kisah para rasul 2 ini adalah jawaban. Dalam kisah para rasul 1, next slide-nya ini saya tulis di sini, ayat 6 sampai 9. Kisah para rasul 2 adalah kegenapan atau jawaban dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Di kisah para rasul 1 dikatakan seperti ini, ayat 6. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Sebab itu hak Bapa. Perhatikan yang nanya siapa ya? Rakyat jelata, murid-murid Tuhan. Perhatikan di situ. Tetapi kalian akan mendapat kuasa, ayat 8, kalau Roh Allah sudah datang kepadamu dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata begitu, ia diangkat ke surga di depan mata mereka dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Beberapa catatan yang saya layak untuk point out dan saya bagikan bagi setiap Bapak Ibu Saudara saya di tempat ini, bahwa kitab ini ditulis kisah para rasul atau bahasa Inggrisnya act, bukan react. Kitab ini disebut kisah para rasul, bukan kitab tentang keluh kesah, keresahan, komentar, komplain, atau bahkan kritikan para rasul. Layak untuk diperhatikan. Kenapa? Karena generasi kita suka yang semua yang lainnya itu. Perhatikan sosial media kita penuh dengan keluh kesah, keresahan, komentar, komplain, bahkan kritikan. Benar apa benar? Media kita ngomongnya seperti itu.
sosial media kita, banyak yang posting, semuanya serba itu. Ada yang melakukan yang baik, nggak di-post. Saya ngelihat satu pemimpin nge-post, baik sekali menurut saya karena orangnya cukup sederhana dari penampakan luarnya. Saya nggak kenal dia secara pribadi, cuman saya sempat scrolling through the social media, dan saya lihat dia membagikan makanan bagi orang-orang di pinggir jalan. Tukang sapu gitu ya, semua yang dia temuin secara random, secara ya dimanapun dia ada, tiba-tiba bawa makanan, bawa sembako dibagiin, terus dia post ngomong baik perenungan dia, yuk bangun. Dia menurut saya tujuan dia adalah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang lain, ayo belajar untuk berbagi, dan menurut saya itu hal yang baik, kisah yang baik yang dikerjakan. Tapi apa yang netizen katakan di bawahnya, Pak lebih baik lagi kalau nggak usah pencitraan ngepost di sosial media. Nomor satu pertanyaan saya, siapa yang kenal tujuan orang ini? Dan mungkin netizen itu juga nggak tahu orang ini siapa. Nomor dua, kita jago sekali untuk membuat komentar dan kritikan akan orang lain. Perhatikan coba, kalau kita sama pasangan kita sama keluarga kita, mana yang kita lebih terlatih? Mencari kebaikan mereka atau mencari kekurangan mereka? Terlalu sering kita gampang point out, oh kamu begini. Begitu salah sedikit langsung di blow out, langsung dibesar-besarkan. Tapi kalau ada kebaikan sedikit kita seolah-olah ya sudah pantas, layak, dan memang mestinya seperti itu. Kita nggak apresiasi, kita nggak komentar, kita nggak katakan, hal sepele. Bapak Ibu yang tahu rasanya susah punya anak dalam zaman online seperti ini, susah loh ngajar mereka disiplin, susah untuk mereka bangun dan seharian memandang komputer, ikut kelas tanpa skip, tanpa telat. Pernah nggak apresiasi 1,5 tahun ini? You're doing a great job, my kids. Anakku, kamu baik sekali loh. Kamu bangun sendiri, kamu setup laptopmu sendiri, dan kamu ngikuti semua. Jangan cuma saat mereka terlambat, jangan saat mereka nggak masuk kita omelin. Kamu gimana sih, udah gede, laptop udah disiapin, internet udah disiapin, kamu masih nggak bisa kayak gini. Mau apa lagi? Mau gede jadi apa? Kita gampang untuk komentar. Padahal kita diajak, yuk belajar untuk menulis kisah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Makanya saya tulis, jadilah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, atau bahasa yang sering kita sebut sebagai orang Kristen, yang aktif berlomba-lomba untuk menjadi pendobrak, trailblazer, pioneer, trendsetter dalam melakukan kebenaran dan kebaikan. Jangan hanya menjadi peniru atau bahkan perusak kebenaran dan kebaikan. Jangan sibuknya cuma nengokin sosial medianya kiri kanan. Oh, apa sih yang lagi nge-in? Saat semua online community, saat semua pandemi, semuanya lagi ada pembatasan pergerakan segala-galanya. What other people are doing? Apa sih orang lain kerjakan? Kita lihat mereka dan kita copy mereka. Yuk belajar bersekutu, berakar dalam Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan membuat sesuatu yang berbeda, lakukan. Belajar, punya keberanian, punya kuasa untuk berani mendobrak, menjadi trendsetter. Ini yang belum pernah dikerjakan gereja sebelumnya, tapi saya percaya Tuhan pimpin. Yuk belajar. Tuhan sertai kok, jangan takut. Karena 1 Yohanes katakan jauh lebih besar Dia yang ada dalam kita dari Dia yang ada di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yuk belajar untuk menjadi pendobrak, menjadi pemimpin, menjadi orang yang ada di baris depan, yang aktif bahasa saya, dalam menunggu, tidak pasif. Seringkali definisi kita nunggu cuma tinggal tidur-tiduran, oh nanti dibangunin. Enggak. Iman kita dalam penungguan penantian itu terbukti dari apa yang kita kerjakan dalam masa-masa penantian seperti itu. Kalau kita yakin itu akan datang, benar bukan? Kita simple. Kalau ingat dulu zamannya pacaran gitu ya, janji nih nanti malam jam 7 ya, kita makan Indomie bareng, atau kita makan steak bareng gitu apa. Saudara jam 7 baru siap-siap atau sebelum jam 7? Sebelum ya? Ada yang bisa dari pagi, bisa cuci muka dulu, keramas, ke salon, mandi bunga, pastikan biar wangi, sehingga nanti jam 7 siap. Ngapain? Itu bukti dari iman. Kita yakin bahwa yang menjanjikan kita jam 7 akan datang dan kita mempersiapkan diri. Bukan pasif tetapi aktif.
menanti waktu tersebut. Hal yang sama terjadi saat Tuhan menjanjikan sesuatu pada kita. Jangan cuma berleha-leha, tunggu aja lah, nanti juga Tuhan berikan. Jangan, aktifnya ngapain? Tahu, siapkan diri kita. Itulah bukti dari iman saat kita bertindak sesuai dengan apa yang sejalan dengan apa yang Tuhan janjikan. Perhatikan sekali lagi satu sini, the book is called Acts, dalam bahasa Inggris bukan reacts. Panggilan setiap kita adalah untuk menulis kisah perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus, bukan keluh kesah, keresahan, komplain, atau bahkan kritikan. Yuk, di dunia globalisasi informasi seperti ini, bangun kebudayaan yang apa kita tabur, apa yang kita post itu membangkitkan semangat, membawa kepada kebenaran dan kebaikan, mengarah kepada Sang Pencipta, bukan hal yang lain. Next slide-nya di sini saya tulis, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perenungan saya kada tiba-tiba, seringkali kita seperti ini. Kisah Rasul 2 ayat 1 yang bahasa Indonesia masa kini tadi sudah kita baca, mengatakan ketika sudah sampai hari Pentakosta, tiba-tiba. Saya tulis ini, setujukah Bapak Ibu saudara saya semua bahwa kata tiba-tiba paling tidak berlaku bagi dua golongan, mereka yang tidak tahu dan mereka yang tidak siap. Kata suddenly itu baru bisa berfungsi saat kita nggak tahu atau kita tidak siap. Coba perhatikan dengan seksama ayat dari bahasa Indonesia masa kini tadi dikatakan ketika sudah baru tiba-tiba. Frase ini membuat saya berpikir bahwa Tuhan sebenarnya sudah menghitung, sudah merencanakan, sudah merancangkan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Baru tiba-tiba itu hadir. Tidak tiba-tiba bagi Tuhan, tapi tiba-tiba bagi kita. Benar apa benar? Karena Dia Maha Tahu, kita tidak. Karena Dia Tuhan, kita bukan. Jadi sebenarnya tiba-tiba tidaklah tiba-tiba untuk Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, tetapi hanya bagi kita yang penuh dengan batasan demi batasan. Catatan yang penting, apa sih artinya itu semua? Mungkin memuaskan untuk kita mengetahui detail akan waktu kegenapan dan kapan waktunya Tuhan semua akan menggenapi rencananya. Tetapi adalah lebih bijaksana untuk menyadari tujuan dari rencana Tuhan dan mempersiapkan diri sehingga bila saatnya tiba kita pun sudah siap. Kalau saudara dikasih tahu kira-kira oh nanti kamu umur 17 akan menikah, persiapannya pasti beda, benar ya? Semuanya beda. Tapi kalau kita hanya mau cari tahu umur berapa kita akan menikah tanpa mempersiapkan diri, percuma. Bapak Ibu sedang merayakan pembangunan gedung gereja bukan? Kalau dikasih tahu nanti kira-kira kapan Om? Tahun depan ya Om ya? Selesai. Tahun ini? Wah tahun ini. Kalau dikasih tahu deh tahunnya kapan, tapi nggak ngapa-ngapain, semua tinggal nunggu, nggak akan kemana-mana bukan? Semua detail, semua pusing kapan sih waktunya akan selesai, tapi nggak ada yang dikerjakan. Nggak ada bedanya juga. Mungkin puas kita nanti ya tanggal segini kita akan semua cuman jagonya ngobrol, ngopi bareng, nanti tanggal ini semua berbicara. Kita banyak sekali yang jago untuk berkomentar seperti itu. Tapi do nothing about it, nggak ngapa-ngapain. Beda sama kita akan buat tanggal segitu, kita akan jadikan gedung gereja. Atau bahkan mungkin tanggalnya kita nggak tahu, tapi kita terus bekerja sampai sehingga tiba-tiba waktunya tiba, gedung itu pun jadi. Orang yang sibuk mengerjakan panggilannya seolah-olah nggak sadar akan lingkungannya, udah selesai ya. Pernah seperti itu, saudara nyetir karena otaknya penuh semua, tiba-tiba, udah nyampe ya. Beda sama orang yang nggak tahu ngapa-ngapain, udah sampai belum? Lama banget sih, kapan sampai? Gitu. Dua golongan yang berbeda bukan? Dan seringkali dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu yang kita tanyakan, Tuhan kapan kamu datang? Ngapain sih? Padahal yang Tuhan mau kita aktif bergerak, melakukan apa yang Tuhan
kerjakan. Quote ini mudah-mudahan membangun kita. A flower doesn't think of competing with the flower next to it. It just blooms. Bunga tidak berpikir sama sebelah kiri, sebelah kanan, tetangga-tetangga sekitarnya untuk bersaing dengan bunga-bunga yang lain. Dia hanya berkembang, dia hanya mekar. Yuk fokuslah kerjakan panggilan kita, bukan fokus kita terarah pada sekitar, membanding-bandingkan apa panggilan Tuhan dalam hidup mereka, ngecek, oh gitu ya, kok kamu followersnya lebih banyak ya, oh kok aku nggak ada ya, ngapain? Yuk fokus kerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Next one, Kisah Rasul 1 tadi, kita balik lagi 6 dan 7. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Dalam penantian tidak hanya kita berfungsi, tapi seringkali kita juga mesti sadar. Seringkali kita penuhi diri kita dengan orang-orang yang kepo. Kita jago pengen tahu gitu ya, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Makanya saya tulis di sini, jadilah orang-orang yang ask, jangan cuman ask. Orang-orang yang bergerak, jangan cuman tanya. Jadilah orang-orang yang mengerti tujuan dan bagian kita, kenali sendiri dan sadari bahwa Dia Tuhan dan kita bukan. Banyak hal-hal yang kita tidak perlu, bahkan tidak mampu dan tidak sanggup untuk kita ketahui dan kuasai. Kita memiliki banyak batasan demi batasan, sedangkan Dia adalah yang Tuhan tanpa batasan. Seringkali rasa keingintahuan kita mengakibatkan kita melalaikan panggilan dan tugas serta tanggung jawab kita akan hal-hal yang sudah kita ketahui untuk kita kerjakan. Di dunia global informasi ini kita pengen kayaknya haus akan pengetahuan. Baik, tapi mesti diseimbangkan dengan apa yang kita kerjakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita pengen tahu, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Semua takut, semua ngap, semua capek pakai masker. Tapi kalau mau cepat untuk berakhir, lakukan bagian kita. Sudah belum kita menjaga prokes? Sudah belum kita divaksin? Sudah belum kita bersih, lebih bersih lagi? Cuci tangan, menjaga jarak, menjaga semua. Kalau belum ya percuma. Kapan mau selesai? Karena selesainya hasilnya tergantung dari kerjasama kita masing-masing semua. Bukan cuma tergantung sama Bapak Presiden, tapi setiap kita punya ambil bagian. Kita mau cepat berakhir tapi kita buka masker, kita nggak jaga kesehatan. Ada orang-orang di zaman begini, kalau batuk malah dibuka maskernya. Aduh, saya bilang ini gimana sih? Ada yang zaman gini nggak ngerti prokes. Ada yang zaman gini masih bilang ada corona. Apa itu corona? Bir yang dari Meksiko katanya. Pengen taunya banyak, tapi apa yang dia sudah tahu yang semestinya dia bisa kerjakan, dia tidak kerjakan. Kapan kita bisa hidup kembali secara normal? Atau yang lebih rohani, kapan sih kita akan dapatkan pasangan kita? Kita pengen tahu kapan kita akan kawin gitu ya. Terus kapan kita akan mendapatkan promosi yang kita doakan, jawaban dari doa-doa kita? Atau yang sangat rohani sekali, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tuhan, aku kangen banget, aku pengen tahu kapan. Terus mulai dah semua, oh ini tanda-tanda akhir zaman semua. Boleh nggak belajar itu semua? Boleh, it's good, nothing wrong. Tapi kalau nggak mengerjakan apa yang sudah kita ketahui, nggak akan bawa kemana-mana. Kalau dibilang besok Tuhan Yesus akan datang, pertanyaan sekarang sudah siap belum kita? Sudah rapi belum? Kalau besok kita akan menikah, sudah belum kita beli baju kawinnya? Sudah belum kita konseling pranikahnya? Sudah belum kita mempersiapkan semua? Itu kan hal yang common sense, bukan? Kalau kita mau tahu Tuhan kapan datang, sekarang kita sudah berakar belum dalam Tuhan? Sudah belum Tuhan, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus hidup. Kalau itunya belum dikerjakan, percuma tahu kapan Tuhan datangnya. Jadilah generasi, jadilah anak-anak percaya,
jemaat Tuhan yang tidak saja don't just ask, but act. Kerjakan bagian kita. Masih banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau saudara mau tahu zaman-zaman begini, pintu terbuka lebar tanpa batasan akan apa yang namanya pelayanan. Jangan menunggu on air, kapan ya jatahku dapat jadwal WL lagi, kapan dapat jadwal main musik lagi. It's good, there's nothing wrong. Tapi dari nunggu jadwal ke jadwal, setiap hari kita dipenuhi dengan orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita untuk berfungsi sebagai saksi Tuhan. Di saat ekonomi lagi goyang, di saat mereka yang mereka kasih sedang sakit, bahkan mungkin dipanggil Tuhan, mereka membutuhkan penghiburan. Di saat mereka mungkin lagi depresi, frustrasi menghadapi semuanya, di saat mereka lagi galau, dunia ini mau jadi apa sih, kayak apa, aku gak tahu lagi mau gimana. Maukah kita berdiri dipakai sebagai anak-anak Tuhan yang boleh memberitakan kabar kebaikan, kabar there is hope di dalam Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tenang, God is still in control, masih ada Tuhan yang bukan saja menciptakan tapi tetap berkuasa di atas muka bumi ini. Yuk berfungsi sebagai gereja Tuhan, bukan saat di gedung gereja saja, tapi saat di luar sana, saat mungkin lagi makan bubur, mungkin lagi kongko, mungkin lagi beli Gojek. Kalau dianterin Gojek, kasih tip abangnya. Jangan cuma kalau dikirimin Gojek, Tuhan memberkati ya bang, tapi gak di tip. Iya, Tuhan bisa memberkati, Tuhan mau pakai kita untuk memberkati mereka. Sambungkan pemikiran kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Pentakosta Kisah Para Rasul 2 ayat 1-8, terdapat banyak sekali detail yang menarik dan unik, bahkan supernatural. Terdengar bunyi-bunyi dari langit seperti angin keras meniup, ayat 2. Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api menjalar kemana-mana dan hinggap pada mereka masing-masing, ayat 3. Dan ayat 4, mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Menarik dan takjub, bukan? Dan seringkali kita takjub akan hal-hal tersebut dan itu menjadi fokus kita. Kita nunggu kapan nih ada kebakaran yang tanpa kebakaran. Tunggu-tungguin, gak pernah ada lidah apinya. Kalau ada angin, kapan angin yang seperti ini Pentakosta katanya. Mau hujan, tenang aja, bukan Pentakosta. Terus kita tunggu, ayo dong kamu kalau dibaptis selalu dipenuhi, kamu mesti bisa berbahasa. Terus kita tungguin, bahkan ada yang mengajarkan, coba latihan bahasa roh sebenarnya. Saya backgroundnya Pentakosta Karismatika gitu ya. Jadi kita sering terpeleset, benar nggak, bagus nggak bahasa roh? Ada bagiannya bagus dan saya setuju, dan saya berbahasa roh. Tapi untuk mengharuskan setiap orang fokusnya ke sana, kita terpeleset, itu namanya. Seringkali saya tulis itu, panggilan kita terlena pada hal-hal yang mengagumkan sehingga kita tidak lagi fokus akan tujuan dan esensi dari apa yang Tuhan lakukan dalam hal-hal spektakuler seperti itu. Jangan kabur. Kisah 2 ayat 3-4 katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jangan lupa kata-kata ini, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang memimpin adalah Tuhan, asalnya dari Tuhan, bukan kuasa kehendak kita, bukan kita in control. God is control. Ini yang bisa dilihat saat kita berakar dalam Tuhan, bukan lagi kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa di dalam dan melalui kehidupan kita. Makanya bahasa Indonesia masa kini Indonesia seperti ini. Mereka berbicara menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk diucapkan. Bukan apa yang mereka mau, tapi apa yang Tuhan mau. Fokuslah kepada sumber dan akan tujuan dari apa yang Tuhan lakukan. Bukan saja tercengang, takjub, dan kagum pada apa yang Tuhan sanggup atau bahkan sedang kerjakan. Jangan ngelihat tanda-tandanya saja, cari sumbernya. Karena tujuannya, jangan lari. Ayat 8 dari Kisah 1 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saat kita merayakan Pentakosta ini, yuk fokus kembali. Pentakosta berbicara mengenal
mengenai Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita sehingga kita menerima kuasa untuk hidup menjadi saksi. Kuasa diberikan untuk memampukan kita untuk hidup dan bertindak or to act sebagai saksi Tuhan, bukan untuk menarik perhatian kepada diri kita sendiri. Jadi act bukan react, act bukan saja as, dan terakhir act bukan untuk distract. Banyak dari kita pengen dilihat orang, gue udah bahasa roh nih. Jadi ada apa-apa orang nanya, hey apa kabar, shalom, jawabnya gitu bisa bahasanya bahasa roh, sanda, nggak ngerti jawabnya apa. Jawab aja dengan bahasa yang bisa dimengerti. Apa kabar? Baik. Bukan sebagai status untuk menunjukkan saya lebih rohani dari yang lain, bukan. Mari penuhi perjalanan kekristenan, kehidupan kerohanian kita dalam menantikan seluruh kehendak dan rencana Tuhan untuk tergenapi di dalam nama kehidupan kita dengan yang pertama, to act instead of react. Menulis kisah cerita perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Bukan keluh kesah, keresahan, komplain, atau kritikan. Aktif bergerak bersama dengan Tuhan. Lakukan hal-hal yang kita percaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, it's okay. Jadilah pendobrak, jadilah pemimpin dalam kegerakan. Yang kedua, act, not just ask. Bagus untuk memiliki rasa ingin tahu, tetapi janganlah abaikan untuk melakukan apa yang sudah diberitahu terlebih dahulu. Jangan cuma sebagai head knowledge, kalau ditanya seperti kamus berjalan, ayat pun hafal, semua doktrin tahu, semua tahu, tapi nggak ngerjain apa-apa. Lebih mending taunya nggak banyak-banyak, tapi setia melakukan setiap apa yang kita ketahui. Dan yang terakhir, act, jangan distract. Fokus tunaikan tujuan dan panggilan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Jangan bingung sendiri atau bahkan mengecohkan orang lain di sekitar kita. Jangan kuasa itu ada untuk menarik perhatian sama kita. Wah, aku yang lebih dikurapi, aku yang lebih dekat sama Tuhan, makanya bahasa rohnya bisa lebih panjang. Ayo dekat aku, doa aku pasti dijawab. No. Sadarkan bahwa kemampuan yang sama itu datangnya dari kuasa Tuhan. Bisa dipakai orang-orang di sekitar kita juga oleh Tuhan. Saat mereka menyerahkan diri mereka sama Tuhan, yuk kalau saat ada orang sakit, kamu yang doakan, Tuhan bisa kok pakai kamu. Hal-hal sepele. Saya kalau ngumpul, makan gitu ya, ada teman datang, keluarga datang, biasanya gini, oh Pak Pendeta silakan doa. Saya bilang kenapa doa makan saya mulu sih? Boleh yang lain gak? Itu hal sepele, tapi saya mengaplikasikan apa saya ngerti. Yuk bahwa setiap kita punya kuasa. Masa doa aja mesti pendetanya sih? Kan repot kan gitu kan? Kasihan tante kalau dikit-dikit dipanggilin terus gitu. Tante saya mau doa pagi, doa. Tante saya mau doa makan, tante kapan bisa bergeraknya melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan tante juga. Yuk tapi kalau masing-masing memberikan diri, mau aktif bergerak dipimpin oleh Tuhan, nanti kita bisa lihat, ternyata aku kemarin lagi ngopi, duduk sama temanku lagi depresi, dan aku gak tahu mesti ngapain, tapi aku berdoa sama Tuhan, dan Tuhan memberikan pengharapan bagi temanku. Saat saudara merasakan diri saudara ikut menjadi ambil bagian dalam kisah para rasul, kisah umat percayanya Tuhan, iman kita akan bangkit. Semakin kita akan berserah sama Tuhan, kalau engkau bisa pakai siapapun, ini hidupku juga, aku mau engkau pakai aku Tuhan. Aku gak sempurna, aku penuh batasan demi batasan, tapi dalam perjalanan ini aku mau dipakai engkau. Ingat, ini sebuah perjalanan, it's about the journey to act. Perjalanan untuk menulis kisah bersama Tuhan. Bukan untuk react, bukan untuk ask saja, dan bukan untuk distract. Bukan untuk menulis kritikan, komplain, jagonya cuma komentarin orang. Aduh khotbahnya lama banget sih, aduh ini begini sih, aduh begini. Udahlah jangan bikin orang lain. Aktiflah bergerak dalam apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Aktiflah bergerak bukan saja pengen tahu. Belajar boleh, tapi lakukan apa yang sudah kita pelajari. Iya dong, sudah belajar segala jenis teknik renang semua di atas begini. Nggak ada fungsinya sampai sudah nyemplung ke dalam air. Benar apa benar? Tahu teknik, kakinya salah tuh, waduh kepalanya salah, aduh meluncur. Kita jago komentarin orang, tapi nggak kemana-mana. Dan jangan kita distracted, jangan kita terpeleset, akhirnya mencari tujuannya ke kita. Padahal kita dipanggil untuk menjadi saksi. Yuk bawa orang mengenal Tuhan, biar dia semakin besar dan kita semakin kecil. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari kesempatan untuk membawakan kebenaran firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu, baik yang on-site dan juga yang online. Kami berdoa biar setiap pendengar boleh melakukan lebih dari cuma sekedar mendengar,
tapi kami mau belajar untuk melakukan. Kami mau belajar to act, bukan to react. Tidak hanya mengkomentari, bahkan mengkritik apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi kami mau menjadi pioneer, memberi diri mau dipakai oleh Engkau, menjadi pemimpin dalam kegerakan. Bantu kami untuk jadi penggerak, to act, bukan saja to ask, bukan saja cuma nanya, bagus untuk pengen tahu, tapi kami juga sadar bahwa pengetahuan tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan help us juga Tuhan to act, bukan to distract. Bantu kami untuk bergerak, bukan untuk bahkan mengacaukan kegerakan yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan jemaat-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa bagi jemaat di tempat ini, buat tante, buat om, keluarga besar, pemimpin semua, tim pengembalaan, staf, keluarga besar dari gereja tempat ini, kesehatan, kekuatan menjadi bagian bagi setiap kami, dan kami berdoa biar kami fokus mengerjakan tujuan dengan kuasa yang sudah Kau berikan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami terus berserah juga buat pembangunan gedung gereja, biar sesuai dengan waktu-Mu, Kau yang cukupkan, Kau yang selesaikan, biar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pesan yang kuat untuk setiap kita dalam memperingati hari Pentakosta pada saat hari ini, biarlah setiap kita diberkati, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Allah, tetapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, bahwa kuasa Tuhan dicurahkan untuk setiap kita, agar kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin saudara, haleluya. Saudara diberkati, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Julianto Gunawan atas pesan firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mempersilahkan untuk pelayan persembahan dapat mempersiapkan diri, dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, saudara juga dapat memberikan korban syukur saudara melalui transfer ataupun scan barcode yang tersedia di layar TV saudara. Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa, kita bawa korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala apa yang Tuhan sudah curahkan, limpahkan dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, materi, dan semuanya yang Tuhan sudah sediakan dan berikan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan dan Engkau Allah yang tidak pernah berhutang bagi setiap kami. Saat ini kami mengucap syukur, kami boleh berkesempatan untuk kami dapat memberi, bukan karena kami sanggup memberi, tapi kami memberi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi banyak dalam hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau kuduskan dan berkenan untuk dipakai bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan, sementara saya akan menyampaikan beberapa hal penting bagi kita semua. Yang pertama adalah ibadah minggu depan, merupakan seri terakhir dari kita diajar, dibentuk bagaimana kita berakar kuat di dalam Kristus dengan tema tempat terbaik. Ya, apakah kita menjadi tempat terbaik untuk kita berakar di dalam Tuhan? Temukan jawabannya melalui kebenaran firman Tuhan minggu depan yang akan dilayani oleh Bapak Himawan Hadira Harja, baik di ibadah raya 1 dan 2 secara onsite ataupun di ibadah raya online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur pukul 6 sore. Dan saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah tatap muka, silahkan mendaftar melalui link yang sudah disebarkan melalui WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dan untuk ibadah sekolah minggu dapat diikuti juga setiap hari minggunya pukul 8 pagi di akun YouTube GBI Jelambar Timur. Silahkan ajak dan bimbing anak-anak saudara untuk tetap terkoneksi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui ibadah anak jam 8 pagi di akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan untuk ibadah doa setiap hari Kamis pukul 4.30 sore juga tetap diadakan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian, silahkan hadir hari Kamis pukul 4.30 sore
di tempat ini. Dan untuk siang hari ini pukul 1 siang kembali akan diadakan ibadah on-site untuk anak-anak remaja dan pemuda. Ya, hari ini akan dilayani juga oleh Bapak Julianto Gunawan. Dan silahkan ajak anak-anak saudara, anak-anak remaja, pemuda, mereka yang mungkin selama ini sudah terlalu lama tinggal di rumah, ya mereka juga butuh ketemu sama temannya, tetapi bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan sembari mereka juga tetap dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Ajak mereka untuk hadir ibadah onsite siang ini pukul 1 siang. Dan terus dukung proses pembangunan gereja Tuhan baik di dalam doa dan juga di dalam dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang masih dibutuhkan. Saudara dapat menghubungi panitia pembangunan gereja untuk apa-apa saja yang mungkin saudara ingin terlibat untuk memberikan dukungan baik secara materi ataupun di dalam doa. Itu saja yang saya sampaikan, terus semangat di dalam Tuhan, terus bergairah untuk kita dapat terus menjadi saksi Kristus. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini yang kita terima, itu pun menjadi cerminan untuk visi kita, bagaimana kita dipanggil untuk menjadi umat yang bersaksi dan juga memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Dan saya mempersilahkan Ibu Gembala dapat memimpin kita di dalam doa berkat. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau luar biasa, Engkau telah memberikan kepada kami semangat dan gairah. Karena tanpa kuasa Roh Kudus itu kami tidak dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Oleh sebab itu mari Bapa Engkau memberikan kepada jemaat hati yang merindu untuk memiliki kuat kuasa Roh Kudus itu. Sehingga kita boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Berkatilah semua jemaat yang telah mendengar firman pada pagi hari ini. Biarlah firman ini tetap berbicara di dalam hati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi ini dengan firman yang dahsyat dan luar biasa. Karena berkat dan rahasia Allah itu selalu terbuka bagi hamba-Nya untuk menjadi saksi Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Allah. Biar ada lawatan Tuhan selalu di atas kehidupan jemaat-Mu ini. Roh Kudus menuntun mereka pada setiap saat. Bawalah mereka untuk merindu, merenungkan firman, berdoa. Tuhan, terima kasih Allah. Bawalah mereka selalu rindu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus berkatilah mereka Tuhan. Hamba serahkan seluruh kegiatan mata pencaharian mereka, usaha mereka, apa saja mereka kerjakan untuk nafkah hidup mereka. Allah Engkau memberkati, Engkau mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Terima kasih Allahku, kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Bagi jemaat yang sakit pada pagi ini, hamba serahkan ke dalam tangan Allah. Tuhan Bapa Engkau tolong Bapa. Iung Tuhan Yesus sama Tuhan Ki. Dalam keberadaan sakit tubuh mereka Tuhan, mari Engkau jamah mereka dengan tangan kasih-Mu Bapa, sehingga ada kekuatan dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat melangkah untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit di rumah sakit atau di mana saja. Mari Allah jamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bangkitkanlah semangat dan gairah jemaat-Mu di tempat ini untuk selalu mau menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kerinduan membakar hati mereka sehingga Roh Kudus membakar hati mereka dan mulut mereka dapat berkata-kata menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepada Engkau. Kami percaya Allah tidak tinggalkan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi virus corona yang sedang merajalela. Mari Allah Engkau hancurkan dan Engkau patahkan virus-virus ini yang berada di tengah-tengah bumi Indonesia. Engkau lepaskan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Sehingga bangsa Indonesia boleh terbebas dari virus corona ini Allah. Kami boleh bebas beribadah, memuji, memuliakan nama Allah.
Kami boleh bebas meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Sepanjang minggu ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, malam hari mereka berjalan dengan tian api. Mereka selalu bersama-sama dan Engkau Tuhan. Ada kehangatan dan kesejukan meliputi seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain, hanya dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus, Engkau datang kembali, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu saudara sekalian, selamat pulang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai minggu depan kita bertemu kembali.